Dan kewajiban hati menyampaikan kepada jemaah sekalian, jadidu imanakum, perbaharui iman. Jemaah-jemaah rahimakumullah, Masjid Al-Fatah adalah bagian dari kompleks kantor Bawaslu Kota Makassar, dan khatib pada hari ini adalah salah satu komisioner Bawaslu Kota Makassar. Maka tema kita dalam tazkirah kita pada Jumat hari ini terkait dengan sikap masyarakat dalam melakukan pemilu ataupun pemilihan yang sebentar lagi tahapannya memasuki di bulan depan, terkait dengan pemilu serentak dan pemilu serentak. Sebagai pengantar khutbah ini, jemaah-jemaah rahimahullah, kita belajar dari apa yang termaktub dalam Al-Quran. Ketika Allah memberikan musibah atau asap suatu kaum, tak lupa Allah memberikan pelajaran kepada hambanya yang hidup belakangan. Contoh yang paling konkret jemaah sekalian, ketika tsunami di Aceh, semua hancur, jembatan hancur, jalanan hancur, gedung hancur, dan kecuali masjid. Pertanyaannya, pelajaran apa yang bisa kita petik? Kenapa masjid tak hancur ketika tsunami? Pelajaran yang paling dekat dengan kehidupan kita, bahwa tidak ada masjid dibangun dikurangi semennya, tidak ada masjid dibangun dikurangi besinya, bahkan memaksimalkan pembangunannya melebihi dari semestinya. Seakan-akan Allah memberikan pelajaran dengan peristiwa itu, bahwa bangun kehidupanmu seperti engkau membangun masjid, bangun jambatanmu seperti engkau membangun masjid, bangun gedung dari jalananmu seperti engkau membangun masjid, angkat dinding di masyarakatmu seperti engkau mengangkat imam di masjid. Jemaah sekalian, itu pengantar pada khutbah ini. Tetapi mengajar terhadap kehidupan kita selama ini, kira-kira lembaga apa yang dekat dengan kehidupan kita? Itu adalah lembaga negara otonom pemerintah yang menyimpulkan sebagai lembaga yang jujur. Sangat sulit di masyarakat kita untuk menentukinya. Kenapa? Karena praktek kita dalam kehidupan tak pernah lepas dari persoalan korupsi. Jemaah sekalian, kita belajar terhadap kehidupan ini ketika Bawaslu memberikan survei, menyampaikan survei ke masyarakat terhadap pemahaman masyarakat akan budaya money politik. Dalam sehari terdapat 76 responden dan 94% mengiyakan tahu adanya praktek money politik. Jemaah sekalian, bagaimana dengan belajar dari Rasulullah ajarkan kepada sahabat Nabi? Ibnu Lutbiyah diangkat oleh Rasulullah sebagai pejabat Nabi pengumpul zakat. Rasulullah perintahkan Ibnu Lutbiyah untuk memungut zakat di daerah-daerah kekuasaan Islam. Berangkatlah Ibnu Lutbiyah menjalankan tugas. Setelah beberapa hari menjalankan tugas, Ibnu Lutbiyah datang melaporkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya telah menjalankan tugas. Ini zakat yang terkumpul dan ini hadiah yang saya dapatkan dari orang yang saya kunjungi." Artinya, Ibnu Lutbiyah menghasilkan tugas zakat dan berikut hadiah yang diambil, yang diperoleh dari orang-orang yang didatanginya. Mendengarkan penjelasan itu, Rasulullah bersabda, "Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahal jalasta fi baiti abika wa baiti ummika hatta ta'tiyak hadiyataka in kunta shadiq."
dia seandainya kamu duduk di rumah bapakmu dan di rumah ibumu saja, apakah ada orang mendatangimu memberikan hadiah? Itu artinya Rasulullah memandang bahwa itu dia dalam menjalankan tugas diberikan hadiah. Lanjut Rasulullah bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ista'malnahu ala amalin farasaknahu rizqan fama ada ba'da dzalika fa qulul rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang melakukan pekerjaan dan dari pekerjaannya Allah telah memberikan rezeki, akan tetapi mengambil lagi selainnya, maka itu disebut dengan gulul. Gulul artinya pengkhianatan terhadap amanah. Pertanyaannya, lembaga apa di negara kita yang pejabatnya tidak menginginkan hadiah? Ataukah sudah semakin banyak lembaga yang pejabatnya menginginkan hadiah, ataukah tujuannya untuk memperoleh hadiah? Padahal Allah telah berikan rezeki berupa gaji, berupa jasa terhadap pekerjaan itu. Itu artinya kita dipenuhi dengan persoalan gulu dalam kehidupan kita, termasuk dalam pemilu dan pemilihan. Jemaah sekalian, semua orang paham dengan praktik, tapi tidak mau lepas dari praktik. Ketika semua orang sepakat bahwa praktik money politik itu ada dan tidak berupaya untuk menghentikannya, tinggal satu yang kita tunggu, asap Allah. Dan dekat dengan asap Allah ketika perintah Allah untuk menegakkan kebenaran dan memimpin, tetapi tidak mampu bahkan mengambil peran pada cerita Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa umat saya beriman? Suatu ketika umat Nabi Musa dikatakan asap oleh Allah. Begitu makan sesuatu dan minum sesuatu langsung berubah menjadi darah dan tanah. Tidak terkecuali orang beriman, orang kafir, orang kafasik, semuanya kena. Karena orang beriman kena, Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa umat saya yang beriman ini juga kena asap? Sementara Nabi Musa bertanya, Nabi Musa digigit semut. Hanya sedikit yang digigitnya. Tetapi Nabi Musa saking jengkelnya memburu semua semut di bawah kakinya. Allah bertanya kepada Musa, Nabi Musa, kenapa engkau memburu semua semut di bawah kakinya? Nabi Musa menjawab, karena semua semut yang di bawah kaki saya tidak berusaha melarang yang sedikit ini untuk tidak menggigit saya. Allah berfirman, demikian pun umatmu yang Musa. Orang beriman tidak kuasa melakukan pelarangan terhadap perbuatan fasiknya, bahkan mengambil keuntungan. Saking keuntungan, jemaah sekalian, seluruh dimensi kehidupan kita pun dengan entry, korupsi dan kesepakatan di bawah meja. Peroleh pekerjaan, naik pangkat, naik jabatan, semuanya dengan trik. Seperti ketika melakukan money politik, memilih pemimpin. Coba Allah, ketika pelaksanaan berdasarkan dulu, maka jangan harap ada kewibawaan pemimpin dan menegakkan aturan. Jangan mengharap, karena yang terjadi adalah pemimpin yang juga dulu dalam Al-Quran menyebutkan. Coba Allah. Rasulullah suatu ketika dikhawatirkan, disangka oleh para sahabat bertindak dulu. Ketika peperangan selesai di Badar, Rasulullah membagi harta perang ghanimah kepada para sahabat, dan para sahabat, sebagian sahabat menyangka bahwa Rasulullah itu bertindak nepotisme, memberikan lebih kepada para sahabat yang dalam kalangan keluarga itu lebih ketimbang dengan lainnya, yang menyebabkan ayat 161 surah Al-Imran turun. Wa kana lin nabi ayyakul,
Wa may yaghlul ya'ti bima dhalla yaumil qiyamah tsumma tuwaffaqu nafsin ma qaddamat ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini menjadi penegasan Allah bahwa tak akan mungkin seorang nabi Allah bertindak gulul, mengkhianati amanah. Tak mungkin. Dan barang siapa yang bertindak gulul, maka kelak di hari kiamat Allah akan memberikan pertanggungjawaban, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dan membawa hasil gulutnya di hadapan Allah, hasil pengkhianatan amanahnya. Jemaah sekalian, cuma rahimahullah, melalui kesempatan khutbah ini Habib menyampaikan untuk tidak termasuk bagian dari orang-orang yang bertindak gulul, walaupun terkadang dalam kehidupan kita ini kadang terkagumkan dengan bidang-bidang